Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ahmad Ardila Rahman, and today this is going to be our first meeting in IELTS preparation class, and I'm going to be your IELTS tutor for this challenge. Now, before we begin, everyone, let me introduce myself. My name is Ahmad Ardila Rahman, and then here is a brief introduction of myself. So you may simply call me Mr. Ardila atau Kak Ardila atau juga mungkin Mas Ardila. So nyamannya aja gimana teman-teman manggilnya apa. In terms of my educational background, alhamdulillah saya selesai di jurusan pendidikan bahasa Inggris untuk S1-nya. English Education Department at UIN Alauddin Makassar 2009 sampai 2013. And then di waktu yang bersamaan saya ngambil juga pendidikan bahasa Jerman di Universitas Negeri Makassar, cuman selesainya agak sedikit molor, selesainya tahun 2016 karena ada 2 kuliah yang bersamaan waktu itu. Nah, commencing from my German Education Department, I applied for LPDP scholarship, and alhamdulillah, I got a scholarship. I was selected as the awardee of LPDP to continue my education at Monash University Masters of Education Program. Jadi tahun 2016 sampai 2018 melanjutkan pendidikan master di Australia di Monash University. Nah, in terms of my working experience, teman-teman sekalian, ini kita kenalan-kenalan dulu ya, supaya kalau kenal maka lebih enak. Nanya-nanyanya juga nanti lebih bebas. So feel free to ask any questions, maybe through WhatsApp group or maybe direct chat. So I'm open for that. Nah, untuk working experience, I have been teaching since 2013 in IELTS education. Waktu itu ngajar kelas children, ngajar kelas adult, ngajar IELTS, ngajar TOEFL. So ya kurang lebih sudah ngajar cukup lama untuk professional experience yang ini. Tapi kalau ngajar sih sebenarnya dari SMA sudah sering ngajar adik-adik kelas waktu itu. Nah, pas kuliah di Melbourne juga sempat menjadi markers di Pearson di Melbourne, di Victoria. Waktu itu meriksa hasil ujian NAPLAN test atau ujian nasional untuk adik-adik primary school, adik-adik SD di Melbourne. Nah, sampai sekarang juga masih kadang freelancer, ngajar English tutor di Pusat Bahasa Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. And also, I'm a lecturer at the Faculty of Education of Institut Para Hikmah Indonesia since 2019 sampai sekarang. Nah, itu mungkin ya brief introduction of myself, teman-teman. Apa istilahnya santai aja, yang mau belajar santai aja. I'm not a serious person, so feel free to ask any questions. Mungkin dalam proses belajar mengajar kita nantinya kalau ada pertanyaan, just jump in, okay? And I'll directly answer your question, insyaallah. Nah, sekarang teman-teman, karena kita ngambilnya preparation class untuk IELTS, nah otomatis kita akan sedikit mungkin untuk pertemuan pertama ini kita coba kenal IELTS sedikit. Mungkin tidak panjang pertemuannya, tapi kita just the introduction of what IELTS really is. Nah, sekarang yang pertama yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman sekalian adalah IELTS itu punya 2 jenis tes format. Jadi ada yang istilahnya academic IELTS, ada juga yang general training IELTS. Jadi umumnya kita yang ingin lanjut studi keluar atau untuk profesional professional thing, untuk kerja mungkin, maka yang sifatnya profesional kita butuhnya academic reading. Tapi kalau kadang juga orang butuhnya general training IELTS. Nah, biasanya ngambil general training dan biasanya agak sedikit lebih mudah. Nah, tapi kalau dia academic reading, kita yang mau lanjut studi, otomatis kita bakal fokus ke academic IELTS, academic reading, academic writing. Ya, jadi yang beda cuma di reading dengan writing-nya. Nah, kalau di listening dan speaking-nya, it's totally the same, sama. Oke, teman-teman. Jadi, untuk listening test, kita punya 30 menit. Biasanya kita ikutin saja audionya. Untuk academic reading, 60 menit. Dan academic writing juga 60 menit. Sementara speaking itu, waktunya kira-kira 11-14 menit. Jadi, in total, kurang lebih kita tes itu selama kurang lebih 3 jam.
Oke, itu ya mungkin IELTS test formatnya dulu. Nah, maybe next, mungkin saya ngejelasin sedikit tentang the first section. The first sectionnya itu adalah listening, teman-teman sekalian. So, listening itu consisted of 40 questions. Jadi ada 40 nomor, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, jumpin aja ya. Langsung, Kak, gimana sih kalau section 2-nya, section 3-nya? Boleh, silahkan. Nah, jadi ada 40 nomor, terdiri dari masing-masing 4 section. Jadi setiap section itu ada 10 nomor. Nah, section 1 biasanya dia ngebahas tentang conversation in a social situation. Jadi biasanya ada two friends discussing or an interview at various occasions. Jadi biasanya ada two friends discussing atau ada juga interview, intinya ada 2 orang yang ngomong di sana. Nah, biasanya di hotel antara misalnya receptionist dengan customer, nah kadang kayak gitu juga contohnya. Nah, untuk section 2, dia ada 10 numbers juga. Biasanya dia monolog, biasanya tentang ada turis terus ngejelasin perjalanannya gimana, makanya di sini kadang ada peta. Nah, itu dia. Section 3 juga 10 nomor, conversation up to 3 people. It is usually mostly a discussion between a tutor and a student. Nah, itu biasanya. And students ya. Oke, dan the last one is section 4, itu biasanya monolog terkait academic interest. Nah, biasanya tentang pelajaran. Ada profesor ngejelasin tentang mata kuliah. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi, section 1 dan section 2 itu social needs. Sementara section 3 dan section 4 itu lebih ke educational. So, be prepared of that, teman-teman sekalian. Ini mungkin quick tips, saya mungkin skip dulu ya. Dan juga ini ada kita bisa coba nanti listeningnya. Ini kunci jawabannya, kalau seandainya kita coba, tapi kita skip dulu ya. Nah, ini yang penting mungkin. Nah, untuk listening scores, teman-teman sekalian, kalau kita targetnya 6,5, umumnya kan kita kalau mau lanjut studi S1 ataupun S2, biasanya kita butuh 6,5 nih, tergantung jurusannya. Tapi mostly 6,5. Kalau untuk lanjut doktoral, biasanya kita butuh 7. Tapi lagi-lagi tergantung jurusan yang ingin kita apply. Nah, ini untuk dapat skor 6,5 dari 40 nomor ini, kita minimal wajib benar 27 sampai 29. So what we need to do is to achieve that score, to have at least 27 correct answers. Kalau misalnya kita mau skor kita 6,5. Itu ya, teman-teman sekalian. Jadi kita sekarang udah catat ini, oh saya harus minimal benar 27 nomor kalau ngerjain listening. Kalau bisa 30, alhamdulillah. Kalau bisa 35, wow. Oke, itu ya. Semangat. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke section yang kedua. Skill yang kedua yang diujikan itu adalah reading, teman-teman sekalian. Nah, kalau reading ini 60 menit, 3 passages, and then 40 questions. Oke, jadi itu ya. Oops, sorry, saya lupa ngejelasin sedikit tentang listening tadi. Nah, sorry ya. Oke. Nah, listening itu 30 menit, tapi kita punya waktu 10 menit untuk mindahin jawaban kita. Jadi, nanti kalau udah selesai ngerjain listening, kita ada waktu kok buat mindahin jawaban 10 menit sambil ngeliat, mencocokkan ataupun mengoreksi yang kita ada kesalahan gitu. Sorry ya, tadi skip, tadi lupa. Nah, sekarang we jumping again to reading. Tadi kita udah ngejelasin 3 passages, 40 questions. Nah, ini dia. Kalau reading, kita tidak ada waktu untuk mindahin jawaban. Jadi, murni kita ngerjainnya setiap passages itu minimal 20 menit. Oke. Maksimal 20 menit, sorry. Jadi, secepat mungkin kita ngerjain mungkin sekitar 13 atau 14 pertanyaan satu passages. Oke. Itu ya. Biasanya question type-nya itu kita labeling a diagram, list of heading, true, false, not given, multiple choice, dan nanti kita bakal ngebahas ini juga, teman-teman ya. Kita bakal ngebahas ini juga in details. Oke, saya sebenarnya sudah tidak sabar ini mau ngajar IELTS, langsung praktis di reading, langsung kasih tips dan trik. Oke. Oke, next time ya, insya Allah ya. Nah, untuk reading scores, hampir mirip dengan di listening tadi. Buat dapat skor 6,5, kita juga harus benar minimal 27. Oke, jadi target kita mungkin untuk sekarang adalah 27 benar. Kalau kemarin ada yang dapat pretestnya masih 18 benar atau 17 benar, semangat. Kita masih harus lompat beberapa ini untuk bisa sampai di 6,5. But it doesn't mean that it is impossible. If you struggle very hard,
insya Allah bisa dapat. Whether you believe you can or whether you believe you can't, you are absolutely right. Jadi kalau percaya bisa, insya Allah bisa. So we need the commitments from you guys, adik-adik, teman-teman yang lagi belajar IELTS. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita ngebahas tentang listening dan reading dulu. Next time kita bakal ngebahas tentang speaking dan juga writing. Oke, which is my favorite. I love writing so much, especially IELTS writing. So, next time kita ketemu di materi yang berikutnya yang juga mungkin lebih lama lagi dan kita sudah masuk di practice juga, which is very important in IELTS. So thank you everyone and then see you next time. Bye bye.